Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Ayat firman Tuhan akan kita ambil di dalam Markus 5 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan sama-sama membaca di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Firman Tuhan tentang mujizat terhadap wanita 12 tahun pendarahan sudah sering pasti Bapak Ibu dengarkan di dalam gereja maupun khotbah-khotbah yang lainnya. Namun saya rindu untuk membagikannya ini kepada Bapak Ibu supaya dalam masa-masa pandemik ini, di dalam masa-masa sulit ini, mungkin Bapak Ibu butuh peneguhan tentang mukjizat Allah masih ada sampai pada saat ini. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menerima mukjizat Tuhan. Tidak kita dapatkan dengan mudah, dengan kita asal berdoa, kita percaya, ya terima. Seringkali kita hanya mengatakan bahwa asal berdoa, terima mujizat dan sebagainya. No, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu supaya kita bisa terima mujizat daripada Allah. Di dalam renungan firman Tuhan di sini kita bisa belajar dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun ini tentang bagaimana dia bisa menerima mujizat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dia pada tahun yang ke-12 baru terima mujizat daripada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia sudah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib. Ayat yang ke-26 dikatakan, telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Mungkin kita sering melakukan hal-hal yang demikian. Pada saat kita menghadapi pergumulan, mungkin banyak waktu yang kita sudah pakai untuk berdoa, untuk meminta pertolongan dari orang lain. Mungkin kita juga perlu pergi ke dokter dan sebagainya untuk mencari kesembuhan-kesembuhan. Atau mungkin kita juga pergi ke tabib atau pergi ke tempat-tempat lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendapat mujizat daripada Tuhan? Wanita ini tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan selama 12 tahun. Wanita ini butuh 12 tahun untuk sampai bisa menerima mujizat daripada Tuhan. Apakah karena Tuhan tidak mendengar? Ataukah apakah karena mungkin caranya yang salah? Kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan hari ini supaya kita bisa terima mujizat daripada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Inilah yang kita bisa belajar dari firman Tuhan melalui kisah wanita ini. Untuk terima mujizat daripada Tuhan, yang pertama adalah kita harus belajar mendengar siapa Tuhan Yesus. Kita harus mengerti tentang Tuhan Yesus sebelum kita meminta mujizat daripada Tuhan. Jangan kita hanya bisa berdoa. Mungkin Bapak Ibu sudah meluangkan waktu 5 tahun, 10 tahun berdoa, tapi tidak bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Mungkin sudah berbulan-bulan berdoa. Mungkin sudah menumpangkan tangan atas sakit penyakit Bapak Ibu. Mungkin sudah berdoa, didoakan oleh pendeta-pendeta, namun tidak juga mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan? Sudah mencari Tuhan terlebih dahulu? Seperti yang dilakukan wanita ini. Wanita ini butuh 12 tahun untuk memahami bagaimana caranya menerima mujizat daripada Tuhan. Ada hal yang harus kita kerjakan
terlebih dahulu sebelum kita terima mujizat daripada Tuhan. Yaitu kita harus kenal Tuhan kita dulu. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus mengerti dan kita harus banyak baca firman Tuhan. Supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Seperti halnya kayak kita meminta sesuatu pada orang tua kita. Kita tidak bisa dengan mudahnya meminta sesuatu. Tapi kita harus mengerti dulu. Apa yang harus dilakukan seorang anak kepada ayahnya. Demikian juga kita. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dengan demikian, barulah kita bisa mendapat mujizat daripada Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Artinya bukan satu kali, tapi berulang-ulang kali. Dia mencari tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dia harus mengikuti berita-beritanya. Ada di mana Tuhan Yesus. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh wanita ini. Bukan hanya sekali. Mungkin dia mengejar Tuhan Yesus sedang ada di kota ini. Tuhan Yesus sudah pindah ke kota itu. Dan sebagainya. Itu yang harus dikerjakan oleh kita. Untuk terima mujizat daripada Tuhan. Kita harus sering mencari Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Mengenal Tuhan. Supaya kita bisa tahu. Seperti apa Tuhan itu. Bagaimana terima mujizat itu. Siapa Tuhan itu. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah asal ku jamah saja, yaitu di ayat yang ke-28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa arti ku jamah? Ku jamah bicara tentang dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjamah jubah kalau kita tidak dekat hubungannya dengan Tuhan? Jaraknya dekat dengan Tuhan. Berbicara menjamah, kita tidak bisa menjamah Tuhan Yesus, jubah Tuhan Yesus saat ini. Yang kita bisa jamah adalah kita menjamah hati Tuhan Yesus. Kita harus bisa membuat dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjamah hatinya Tuhan. Membuat Tuhan mau mendengar doa-doa kita. Tidak bisa kita lakukan hanya sesekali kita berdoa atau asal saja kita berdoa. Mungkin kita spend waktu cuma 1-2 menit kita berdoa. Oh, kita sudah berdoa berulang-ulang kali, bertahun-tahun. Tapi yang kita lakukan adalah kita tidak bisa menjamah hatinya Tuhan. Atau kita belum menjamah hatinya Tuhan. Wanita ini mengatakan bahwa asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus. Demikian juga itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjamah hatinya Tuhan. Kita harus sampai membuat Tuhan mengerti bahwa kita butuh kesembuhan. Kita bisa membuat Tuhan memperhatikan permasalahan pergumulan kita. Karena kita menjamah hatinya Tuhan. Kita menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan hal itu? Atau cuma asal berdoa? Atau cuma sambil lewat saja berdoa? Atau pagi-pagi buru-buru berdoa? Atau malam-malam berdoa sambil ngantuk-ngantuk? Itu tidak menjamah hatinya Tuhan. Buat sampai Tuhan terkesan dengan doa kita. Terkesan dengan permohonan doa kita. Sampai kita bisa menjamah hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan mau melihat kita. Pada saat dijamah jubahnya, di ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Setelah itu, di ayat yang ke-30, Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Dia berpaling dan bertanya kepada orang banyak itu, siapa yang menjamah? Setelah kita menjamah Tuhan Yesus, menjamah hatinya Tuhan Yesus, maka akan keluar mujizat. Akan kita terima mujizat yang daripada Tuhan. Karena kita sudah menjamah Tuhan Yesus. Menjamah hatinya Tuhan Yesus. Akan terjadi mujizat-mujizat yang kita harapkan melalui doa-doa kita. Ada hal yang ketiga yang harus kita ketahui. Satu lagi adalah di ayat yang ke-29,
Wanita itu merasa bahwa berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita itu harus punya iman. Mujizat itu tidak bisa terjadi pada saat kita tidak menggunakan iman kita. Kita harus punya iman, sehingga kita yakin pada saat kita sudah sungguh-sungguh menjamah hatinya Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah membuat Tuhan terkesan atas doa-doa kita, sampai hatinya terketuk oleh doa-doa kita. Kita beriman kepada Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan memberikan mujizat-mujizat. Kita butuh iman. Wanita ini melakukan iman, asal kujama, dengan keyakinan, dengan iman. Wanita ini yakin sekali bahwa dia sudah sembuh setelah menjamah jubah Tuhan Yesus. Demikian juga hidup kita. Kita harus punya iman. Setelah kita melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan, mencari tahu siapa Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus sampai doa kita menjamah hatinya Tuhan, membuat Tuhan terkesan, mencuri perhatian Tuhan, sehingga Tuhan mau mengalirkan tenaganya, mengalirkan kuasanya, mengalirkan mujizatnya atas doa kita dan menjawab doa kita. Yang ketiga adalah kita perlu iman. Kita yakin bahwa kita sudah terima kesembuhan itu, kita sudah terima mujizat itu, kita sudah terima jawaban-jawaban atas doa kita. Maka itulah yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu. Saya berharap renungan firman Tuhan hari ini membuat Bapak Ibu merasa yakin bahwa mujizat itu masih ada sampai pada saat ini. Apapun pergumulan Bapak Ibu, mungkin dalam kondisi ekonomi, dagangan sepi, mungkin sedang sakit penyakit, mungkin sedang dalam pergumulan perceraian, atau dalam pergumulan dengan pertengkaran dengan anak, dengan orang tua dan sebagainya, atau apapun pergumulan Bapak Ibu, percayalah, mujizat itu masih ada. Namun ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk kita terima mujizat itu daripada Tuhan. Tidak bisa kita asal berdoa, tidak bisa kita yang penting sudah berdoa. Bahkan kita minta mujizat dari orang lain melalui doa, lewat pendeta-pendeta, ataupun mulai mencari hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan kita. Boleh saja, tapi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah mengenal Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari terus Tuhan di mana Tuhan berada, berusaha untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah berdoa sampai membuat Tuhan terketuk hatinya, terkesan dengan doa-doa kita. Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu sudah punya iman? Yakin sekali dengan iman percaya kita, saat kita berdoa, saat orang lain mendoakan kita, kita terima kesembuhannya daripada Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan untuk kita terima mujizat daripada Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan hari ini akan membuat Bapak Ibu lebih mengerti lagi apa yang harus dikerjakan untuk terima mujizat daripada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Asal kujamah saja jubahnya, asal kujamah hatinya Tuhan, dan kita akan terima mujizat daripada Tuhan. Semoga renungan firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, dan saya berdoa apapun pergumulan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa terima mujizat daripada Tuhan. Karena mujizat daripada Tuhan masih ada sampai pada saat ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.